Bab 566. Tentu saja, Betty tahu alasan mengapa Karen Lee melakukan ini, dan memberitahu orang yang menangkap Richard, apa akhirnya, biarkan orang ini mundur, dan biarkan Richard, atau akhir adalah akhir dari keluarga Lee. Karen Lee masuk ke mobil, dan Betty mengikuti. Tuan Lee, menelepon seseorang. Panggilan. Saya ingin mengelilingi keluarga Lee. Mata Karen Lee dingin, ini tampilan yang dingin. Karen Lee benar-benar marah. Richard, sebagai anti-skalanya, benar-benar tersentuh oleh seseorang hari ini. Dia akan membuat orang yang menangkap Richard tahu bahwa dia tidak boleh menangkap Richard. Ini akan memberi orang rasa jera. Sebagai seorang ibu, Karen Lee pertama-tama ingin orang lain dihalangi. Dia tidak berani membunuh Richard. Dia harus terlebih dahulu menemukan cara untuk menyelamatkan hidup Richard. Ini adalah metode yang paling langsung. Mesin menderu, Karen Lee mengemudi, Betty duduk di atasnya, dan menuju keluarga Lee. Betty memanggil, mulai penjaga keluarga tingkat pertama. Semua penjaga dilatih untuk Richard. Pada saat ini, Richard mengalami kecelakaan dan harus dikirim. Mobil melaju kencang di jalan tak berawak. Dalam 3 menit, suara mesin yang konsisten datang dari belakang. 30 kendaraan off-road lapis baja muncul dan mengikuti di belakang Karen Lee. Ini adalah pemandangan yang spektakuler. 30 kendaraan off-road lapis baja besar, seperti binatang buas, penuh dengan tirani. Abaikan semua amukan. Ini adalah tim penjaga Richard. Keluar hari ini. Sungguh menakjubkan, sumber daya keuangan apa yang ada untuk memanggil begitu banyak orang. Sepanjang jalan, kecepatannya luar biasa. Tujuan ini adalah keluarga Lee dari salah satu dari 4 keluarga besar. Keluarga Lee, Tuan Lee, dan beberapa anggota keluarga Lee lainnya sedang membicarakan sesuatu. Tuan Lee sangat puas dengan rencana ini. Keluarga Oke sudah mulai memanfaatkan kesempatan ini untuk berurusan dengan Karen Lee. Ketika dia mengetahui bahwa beberapa perusahaan di Karen Lee telah sangat terpengaruh, dia tidak bisa tidur nyenyak. Namun, Karen Lee belum menolak. Apa yang akan dilakukan ini? Lee Overlord tidak puas dengan ini. Dia ingin melihat Karen Lee bertarung dengan keluarga Oke secara langsung, jadi kedua kekalahan itu menyakitkan, dan dia keluar untuk membereskan kekacauan itu. Apa hal yang indah? Karakter Karen Lee memang seperti itu. Jika Anda tidak mengambilnya, Anda tidak mengambilnya. Ketika Anda mengambilnya, Anda akan mati. Selama seminggu, Karen Lee pasti akan membobol keluarga Oke. Saat itu, Karen Lee mungkin mati di dalam. Itu juga saudara Karen Lee. Dia membenci Karen Lee karena Karen Lee begitu baik sehingga dia tidak memiliki rasa kehadiran dalam keluarga Lee. Dia menghabiskan banyak waktu setiap hari, tetapi benar-benar tidak ada rasa kehadiran. Kepala keluarga Lee terdiam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayah, kamu dapat yakin bahwa ketika kita menelan semua Karen Lee, maka keluarga Lee kita akan menjadi keluarga pertama di dunia, dan tidak akan ada bandingannya dengan keluarga Lee kita. Tuan Lee bersumpah. Penuh kegembiraan. Sebagai anak sulungnya, maka pemilik rumah berikutnya akan membiarkan dia melakukannya, maka dia adalah pemilik rumah dari keluarga pertama di dunia, bagaimana sok? Saya pikir ketenangannya tidak sesederhana yang Anda katakan, kepala keluarga Lee khawatir. Dia merasa bahwa ini seharusnya tidak terjadi terakhir kali. Dia sekarang semakin menemukan bahwa Karen Lee tidak sesederhana itu. Ini adalah perasaan menjadi seorang ayah. Fakta bahwa kepergian Karen Lee menyebabkan kerusakan besar pada keluarga Lee memaksanya untuk berpikir demikian. Dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa Karen Lee sangat penting bagi keluarga Lee. Ayah, kamu terlalu khawatir. Tuan Lee menggelengkan kepalanya. Iya, ayah, tidakkah kamu memikirkannya, seberapa kuat Karen Lee? Hanya karena keluarga Lee kami, dia memulai sayapnya. Ketika dia menjadi keras, dia berpikir untuk terbang. Faktanya, dia meninggalkan kami dan keluarga Lee memiliki dampak yang lebih besar padanya, hanya saja dia tanpa malu-malu menolak untuk mengakuinya, kata seorang pria paruh baya dengan jijik. Awalnya, berapa tahun Karen Lee berkembang? Ini sepenuhnya melalui kontak keluarga Lee bahwa dia memiliki semua yang dia miliki hari ini. Terakhir kali, Karen Lee sebenarnya tidak mengakuinya, dan juga dengan belak-belakan mengatakan bahwa mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan kentut sendiri. Bukan keluarga Lee, dia Karen Lee bukan apa-apa. Sayap itu keras, dan suatu hari akan patah. Pemilik keluarga Lee terdiam dan menghela nafas. Dia sekarang menyesali situasi keluarga Lee. Dia menyesal mengusir Karen Lee. Jika tidak, maka keluarga Lee tidak akan seperti ini sekarang. Untuk mengatasi situasi keseluruhan, dia memiliki pemikiran untuk memanggil Karen Lee secara langsung dan membiarkannya kembali, tetapi dia, sebagai seorang ayah, tidak dapat mengucapkan kata-kata. Artinya, keluarga Oke sekarang telah diserahkan dengan Karen Lee. Kekuatan keluarga Oke bahkan lebih kuat dari keluarga Lee. Bukannya Karen Lee bisa menolak, yang lain juga mengungkapkan ide mereka sendiri. Semua orang percaya bahwa kekuatan pribadi Karen Lee baik-baik saja, tetapi kekuatan keseluruhan tidak cukup untuk menghadapi keluarga Oke. Apa yang mereka inginkan adalah membiarkan Karen Lee menggunakan kekuatan bertarung pribadinya untuk membobol keluarga Oke dan memukul anggota inti keluarga Oke. Kemudian, keluarga Oke akan berada dalam kekacauan.
Keluarga Li mengambil kesempatan ini untuk mencaplok lagi. Rencana ini sempurna. Dengan ketenangan dan kepintaranmu, kamu pasti tahu bahwa kami yang melakukannya. Dia mungkin datang ke keluarga Li kita dulu. Kata pemilik keluarga Li. Beberapa putranya tertawa dan menggelengkan kepala. Ayah, bagaimana jika dia tahu? Keluarga Oke telah berurusan dengannya, dia tidak punya waktu sama sekali, dan dia tidak punya waktu untuk datang ke keluarga Li kami. Lagi pula, keluarga Oke hanya membuatnya pusing, bagaimana bisa ada energi untuk datang ke sini? Bagaimana dengan? Aku pikir juga begitu. Hari-hari ini, seperti kura-kura berkepala, mereka tidak melawan, dan mereka harus diam-diam bersiap untuk memberikan trik besar kepada keluarga Oke. Tidak ada cara untuk melakukannya. Beberapa saudara menyatakan pendapat mereka, dan Tuan Li tertawa. Ayah, Anda benar-benar ingin memikirkannya, Karen Li, dia berani datang ke keluarga Li kami. Artinya, berani datang. Tanpa muka. Pemilik keluarga Li menghela nafas, lupakan saja, aku tidak peduli dengan masalah ini. Lagi pula, saya tidak akan bisa melakukan posisi ini untuk waktu yang lama. Semuanya masih harus ditangani oleh Anda. Tuan Li bersemangat. Apakah ini berarti dia ingin menjadi pemiliknya? Tuan Li tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jangan khawatir, ayah, aku akan melakukannya dengan indah. Karen Li diusir oleh kami, dan dia hanya bisa membuat satu alat. Saya kira dia pasti telah membakar kepalanya saat ini. Lagi pula, keluarga Oke tidak bercanda, aku pasti cemas sekarang karena aku tidak bisa tidur, Li Overlord tertawa. Haha, tentu saja. Beberapa saudara tertawa, penuh ejekan. Mereka semua siap untuk merayakannya sekarang. Tuan Li itu beracun, Karen Li, bagaimanapun juga, kamu masih harus menanam di tanganku. Saat kau mati, aku akan membunuh putramu dan membalaskan dendam putraku. Karen Li, menyalahkanmu terlalu parah, membunuh anakku adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat dalam hidupmu. Ada tawa di ruangan itu. Tapi tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu, dan Tuan Li mengerutkan kening, masuk. Seseorang berlari masuk dan sedikit bingung. Tidak baik. Pria itu cemas. Beberapa senyum Tuan Li berhenti, dan semua keluarga Li membuka mata mereka. Apa yang salah? Tuan Li bertanya dengan dingin. Apa yang bisa salah di tengah malam? Keributan. Ada banyak mobil yang datang ke arah kita. Pria itu berkata dengan cemas. Tuan Li saling memandang dengan beberapa saudara lainnya. Apa masalahnya? Saya akan memobilisasi dan memantau saya. Tuan Li membeku. Iya. Pria itu segera mulai beroperasi, dan sebuah layar menyala di ruangan itu. Dia, siapa yang dengan berani membobol keluarga Li kita di malam hari? Mencari kematian. Iya. Iya, akankah seseorang dari keluarga Ok datang? Kami mengetahui bahwa kami meminta seseorang untuk membunuh keluarganya. Satu orang sedikit khawatir. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Li sekarang berkurang, dan orang-orang dari keluarga Oke tahu itu, lalu hadapi itu, ini masih agak merepotkan. Banyak gambar muncul di layar, semuanya ada di sekitar keluarga Li. Sebuah karavan panjang terbagi ke banyak arah dan mulai mengepung keluarga Li. Tim-tim ini adalah kendaraan off-road lapis baja yang terlatih dengan baik, tetapi tidak orang biasa bisa mendapatkannya. Perbesar mobil depan. Tuan Li memerintahkan. Seseorang melakukannya dan memperbesar pemantauan. Mobil di depan dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah seorang wanita yang mengemudi. Itu adalah Karen Li. Bab 567. Karen Li, berani datang ke keluarga Li. Beberapa orang di ruangan itu langsung mendidih, seperti mesiu, karena orang-orang di layar monitor langsung tersulut. Pemilik keluarga Li tercengang. Apakah Karen Li datang di malam hari? Untuk apa ini? Dia benar-benar tidak takut mati. Keluarga Ok tidak cukup untuk berurusan dengannya, tetapi sebenarnya berurusan dengan keluarga Li saya. Tuan Li sangat marah. Saudaraku, biarkan penjaga keluarga keluar dan hentikan Karen Li untukku. Ya, berani datang ke keluarga Li. Biarkan dia bolak-balik. Beberapa orang menyarankan agar kelompok itu marah. Jika ini tersebar, kemana wajah keluarga Li akan pergi? Kapten tim pengawal keluarga tampaknya telah dilatih oleh Karen Li. Li Overlord menjadi tenang. Tidak apa-apa, apakah dia berani mendukung Karen Li? Tuan Li mengangguk, biarkan semua anggota penjaga keluarga keluar. Saya ingin menangkap Karen Li dan menangkap hidup-hidup. Karen Li belum bisa mati, karena Karen Li adalah alat untuk menghadapi keluarga Oke. Sebagai alat, bagaimana dia bisa mati lebih awal? Harus mati dengan baik. Iya. Orang yang baru saja masuk berlari keluar. Dalam hal pemantauan, Karen Li telah mengusir keluarga Li, tetapi semua penjaga keluarga Li muncul, seperti penjaga kota kuno, membentuk dinding tembaga dan dinding besi. Lihat bagaimana Anda Karen Li menyerang. Apakah Karen Li ingin membunuh jaring mati? Seseorang bertanya. Jaring mati ikan rusak. Apakah dia memiliki kualifikasi ini? Tidak. Tuan Li mencibir. Ya, Karen Li berasal dari keluarga Li. Apakah itu memenuhi syarat untuk bertarung melawan keluarga Li? Terlebih lagi, keluarga Ok telah berurusan dengan Karen Li. Kekuatan apa yang dia miliki untuk masalah internal dan eksternal? Saya pikir Karen Li melompati tembok dengan tergesa-gesa.
Untungnya, dia dikeluarkan dari keluarga Li. Kalau tidak, orang seperti itu akan benar-benar mempermalukan leluhur keluarga Li kita. Artinya, dia, seperti sampah, melihat mobilnya, dan itu telah diubah menjadi baju besi. Perusahaan teknologinya telah berjalan begitu lama, apa yang dapat Anda teliti? Sampah yang tidak ada duanya. Beberapa orang menertawakannya. Sekarang setelah penjaga keluarga Li keluar, mereka adalah orang yang sama di tentara. Bertindak sembarangan. Di layar monitor, konvoi Karen Li menabrak pengawal keluarga, dan suasana menjadi kacau. Gila, dia orang gila. Dalam pemantauan, Karen Li terlalu gila untuk mengemudi dan menabrak seperti ini. Semua mobilnya dibuat sendiri, semuanya terbuat dari logam khusus yang dikembangkan oleh perusahaan teknologinya sendiri, dan tahan benturan. Ini tidak tersedia di mobil lain, jadi itu tidak cukup untuk tabrakan mobil Karen Li. Di dalam ruangan, beberapa saudara Karen Li dikejutkan oleh mobil Karen Li. Apa bedanya ini dengan truk? Kenapa mobilnya begitu keras? Apakah yang disebut perusahaan teknologinya benar-benar meneliti sesuatu? Beberapa orang saling memandang. Apa yang ingin dia lakukan? Mengamuk, seperti anjing gila. Tuan Li menatap layar monitor, dia mencibir, dia akan datang ke keluarga Li kita. Tidak, dia diusir. Keluarga Li tidak memiliki tempatnya, jadi aku tidak bisa melakukannya. Beberapa orang langsung menolak. Tim pengawal keluarga, coba yang terbaik untuk menghentikan mobil Karen Li. Tuan Li memerintahkan. Ya. Di sini, ada kekacauan di luar. Orang-orang yang dibawa oleh Karen Li semuanya dilatih secara khusus, dan tingkat koordinasinya tidak sebanding dengan yang lain. Sekarang persempit pengepungan, seperti bambu patah. Kekuatan Karen Li terungkap. Ledakan. Sebuah kendaraan off-road menghalangi Karen Li, seorang pria dengan wajah kusut dan hormat. Ini adalah kapten tim penjaga keluarga Li, dan juga Karen Li mengajarinya banyak hal, diam-diam menyempurnakan tim penjaga keluarga Li. Ten. Li, jangan lakukan ini. Kata kapten. Menghindari. Karen Li menginjak pedal gas dan terus mengamuk. Presiden Li, boom. Mobil Karen Li datang, itu adalah kekuatan yang luar biasa, mobil kapten benar-benar tak terbendung dan terlempar. Ten. Li. Kapten terus mengejar. Hari ini, hentikan aku dari kematian. Suara Karen Li keluar. Kapten mengejang, tetapi kata-kata Karen Li penuh dengan peluang membunuh. Dia merasa ketakutan. Bergemuruh. Konvoi yang dibawa oleh Karen Li menghancurkan penjaga keluarga Li seperti bambu patah. Ini adalah sekelompok binatang yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Lahir untuk Richard, sekarang berjuang untuk Richard. Tak terbendung. Dia, orang gila, benar-benar telah menerobos, apakah ada sekelompok orang yang sampah? Seseorang di ruangan itu sangat marah. Wajah Tuan Li jelek. Apakah orang-orang di Karen Li ini begitu kuat? Tapi tidak apa-apa, penjaga keluarga hanyalah pertahanan pertama. Sarana keluarga Li lebih dari itu. Karen Li, kamu meremehkan keluarga Li. Benar-benar ampuh berarti belum keluar. Gemuruh. Orang-orang yang dibawa oleh Karen Li telah mengepung keluarga Li dan berhenti. Hanya mobil Karen Li yang akan mengemudi lagi. Datang ke gerbang keluarga Li. Biarkan dia masuk, tapi aku ingin melihat bagaimana dia melompati tembok hari ini. Tuan Li mencibir. Beberapa orang lain tertawa. Ketika mereka diusir dan kembali sekarang, apa yang ingin Anda lakukan? Pintu terbuka, dan Karen Li masuk, membawa yang lain bersiaga. Pergi, mari kita keluar dan melihatnya. Tuan Li menunjukkan lelucon. Beberapa orang lain bersemangat. Pemilik keluarga Li menghela nafas, bagaimana kamu akan memperlakukannya? Bagaimana, ayah, saya ingin memberitahu dia apa konsekuensi dari yang dia lakukan hari ini. Tuan Li keluar, yang lain mengikuti. Pemilik keluarga Li melihat ke layar monitor dan tampak seperti Karen Li. Dia menghela nafas dan lebih menyesali di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa mata Karen Li berwarna merah darah. Apa yang dia lakukan? Benarkah ikan mati? Itu salah, kamu belum memiliki kekuatan ini. Kepala keluarga Li menggelengkan kepalanya. Teruslah membaca, dia tidak mau keluar. Aula keluarga Li. Beberapa orang Tuan Li telah tiba, dan dia sudah memesannya. Seseorang telah memberi perintah kepada orang luar yang dibawa oleh Karen Li. Ketika saatnya tiba, Karen Li akan menangkap kura-kura di dalam guci. Dia sangat berani. Oh, anjing itu buru-buru melompati tembok. Apa yang tidak bisa dilakukan? Saya kira dia datang untuk memohon bagi kita, seorang pria tertawa. Aku juga berpikir begitu, mohon kami membantunya berurusan dengan keluarga oke, hei, mengapa dia begitu bodoh? Haha. Beberapa orang tertawa, Karen Li masuk, dan satu lagi masuk. Betty ingin mengikuti, tapi dia tidak mengizinkan. Karen Li, kamu berada dalam situasi besar hari ini, untuk apa ini? Tuan Li mencibir. Masuk sendiri. Sungguh tindakan yang bodoh. Tidak ada orang lain, Anda dapat menangkapnya oleh beberapa orang, ini adalah domba ke dalam mulut harimau. Apakah kamu di sini untuk memohon kepada kami? Tuan Li mencibir. Karen Li mendekat selangkah demi selangkah, matanya terus menatap Li Overlord, aku hanya akan bertanya padamu. Oh, jika Anda bertanya kepada saya akan menjawab. Apa yang kamu pikirkan?
Anda pikir Anda adalah keluarga Li saya? Li Tuan meremehkan. Biarkan kamu berlari terakhir kali, kamu tidak bisa lari hari ini. Beberapa orang lain menatap Karen Li. Dia harus pergi hari ini. Apakah kamu melakukan bisnis putramu? Karen Li bertanya. Oh, anakmu sudah mati, kan? Haha, hal yang baik. Hal yang baik, datang dan beritahu saya hal ini, apakah Anda ingin saya merayakannya? Haha. Tuan Li tertawa kejam. Ternyata Karen Li datang seperti anjing gila hanya untuk Richard. Apakah ini kecelakaan? Apakah itu dibunuh? Masih dibunuh oleh seseorang. Hal baik. Hanya saja Li Overlord sedikit menyesal, karena dia akan bunuh diri sendiri, tetapi dia tidak berharap untuk ditangkap terlebih dahulu. Tapi untungnya, kematian sudah cukup. Putranya bisa beristirahat dengan tenang. Anak laki-laki Richard adalah putramu. Dia pasti hantu berumur pendek. Dia tidak membutuhkan kita untuk melakukan apapun. Saya bertanya kepada Anda, apakah dia dipukuli sampai mati, atau dia dibacok sampai mati? Katakan padaku, buat aku bahagia, kata yang lain mengejek. Aku mengerti, kamu datang ke tempat yang salah. Itu pasti dilakukan oleh orang-orang dari keluarga Oke. Mereka membunuh anakmu. Anda pergi mencari mereka. Apa yang kita lakukan di sini? Haha, bukankah bos mengatakan itu? Dia datang untuk membuat kita bahagia. Hahaha. Di dalam ruangan, ada tawa dari beberapa orang, mati dengan baik. Karen Li, kamu datang ke tempat yang salah, tapi hari ini kamu tidak bisa pergi. Tuan Li berkata dengan dingin. Bab 568. Dihadapkan dengan ejekan mereka oleh Li Overlord, mata Karen Li penuh dengan dingin. Richard adalah counter sekalinya, dan sekarang, orang-orang ini mengejek. Melihat Degen tamak. Kemarahan yang tumbuh di hati Karen Li, sepertinya tersulut dan tidak bisa dikendalikan sekaligus. Anakku tidak akan mati. Karen Li berjalan selangkah demi selangkah. Beberapa dari Tuan Li mengerutkan kening, dan mereka semua datang. Mereka siap melakukannya sendiri. Sebagai mantan anggota keluarga Li, Karen Li diusir, bahkan jika itu bukan kepala kura-kura yang baik, bahkan memukul keluarga Li. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa mati. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Hehe, orang yang membunuh putramu benar-benar melakukan hal yang baik. Yaitu, putramu akan mati jika dia mati, dan datang ke keluarga Li kami untuk datang ke alam liar. Beberapa orang mengejek dan mencibir. Tiba-tiba, Karen Li muncul di depan seorang pria paruh baya seperti ponsel. Dia meninju dengan pukulan yang beratnya beberapa ratus pound. Ledakan. Ini adalah kecepatan yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Ada pria paruh baya yang konyol di wajahnya. Matanya terbuka lebar. Wajahnya kaget, sedih dan takut sesaat. Dengan teriakan, dia terbang seperti sampah. Berdebar. Membanting meja dan kursi, malu. Diam. Tidak ada suara di ruangan ini. Tuan Li terkejut, tetapi semua pemain lapangan adalah ahli dalam pertempuran. Apakah Karen Li meninjunya? Tidak memiliki sedikit backhand. Dia tidak bisa melakukan ini dengan Tuan Li. Sungguh menakjubkan, apa kekuatan Karen Li? Karen Li, aku saudaramu, kamu sangat membuatku kesal, kamu, pria parubaya itu memanjat, dia merasa akan pingsan, kekuatan pukulan Karen Li luar biasa. Kamu masih tahu bahwa kamu adalah saudaraku. Tapi mulai hari ini, kamu tidak. Langkah kaki Karen Li bergerak, kecepatan ini terlalu cepat, pria parubaya ini belum bereaksi, tinju Karen Li telah mengenai dadanya. Apa? Ini adalah jeritan air mata. Dalam kemarahan Karen Li, sampah jatuh ke tanah seperti ludah, memuntahkan darah dan sekarat. Dua pukulan membuat master pertempuran seperti ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Li Overlord. Ketika saya mengusir Karen Li terakhir kali, Karen Li menembak, tetapi belum mencapai titik seperti sekarang ini. Apakah Karen Li masih memiliki reservasi pada saat itu? Di dalam ruangan, kepala keluarga Li yang sedang menonton gambar pemantauan terkejut. Dia juga ahli berkelahi, tapi dia tidak bisa melakukan ini ketika dia masih muda, Karen Li benar-benar melakukannya. Sejauh mana putrinya sendiri begitu kuat? Saya tidak bisa membayangkannya. Gemetar, penyesalan, menyebar di hati keluarga Li. Jika kamu belum mengusirnya, jika kamu tidak terlalu ketat dengannya sejak kecil, maka, Karen Li, kamu mencari kematian. Tuan Li marah. Tidak, kamu yang mati. Karen Li dikirim dan datang langsung ke Li Overlord. Dengan pukulan ini, kekuatan luar biasa muncul. Tembak bersama, kepung dia. Tuan Li ketakutan. Semua orang menembak, beberapa master tempur menembak, posisi itu juga luar biasa. Tapi Karen Li melihat Tuan Li, dan tinju memukulnya. Kematian pengadilan. Tuan Li mencibir, pria dan wanita berbeda, tulang berbeda, tidak peduli seberapa kuat Anda, kerangkanya tidak sebesar pria, ditakdirkan untuk kekuatan Anda tidak sebesar Tuan Li saya, dibandingkan dengan tinju saya, dan lepaskan tanganmu. Membuat Anda sia-sia. Karen Li mengabaikan semuanya dan meninju dua tinju. Tetapi di luar dugaan semua orang, lengan guru Li gemetar, dan dia merasa telah menghancurkan tangan besi, yang terlalu keras. Tinjunya cacat dan berdarah. Rasa sakit membuatnya tiba-tiba bangun. Karen Li.
Li Overlord mundur dengan kaget, tetapi tinju Karen Li yang tampaknya mungil berhasil melewatinya. Kecepatannya mencapai batas kemanusiaan. Ledakan. Sampah terbang keluar, muntah darah, malu. Tuan Li memanjat dengan kaget, berjongkok di tanah seperti tubuh yang patah, dan dia terkejut seperti gunung di hatinya. Dirimu sendiri. Hari ini sangat lemah. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuan Li luar biasa. Orang lain tercengang dan rahang mereka terkejut. Mereka hanya menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengepung, tetapi mereka dengan mudah dihindari oleh Karen Li. Dalam 1 detik, Tuan Li yang terkuat dikalahkan, sama seperti sampah. Ini. Kejutan tidak bisa menggambarkan mereka. Tiba-tiba, sosok itu bergegas, dan Li Overlord mundur, tetapi tidak ada peluang sama sekali, dan dia meraih lehernya dengan 1 tangan. Rasa tercekik tiba-tiba menyerang Li Tuan, dan ketakutan akan kematian datang, dan Tuan Li ketakutan, kamu. Apakah ini mimpi? Bagaimana Anda bisa begitu rentan hari ini? Kaulah yang sekarat. Anda tidak mengikat putra saya, tetapi saya akan membunuh Anda untuk memberitahu orang yang mengikat putra saya, apa akhirnya? Karen Li tidak pernah menjadi pembunuh. Tuan Li takut, jangan, aku saudaramu. Ketika kamu masih kecil, aku masih memelukmu, dan aku masih, jika tidak, aku telah membunuhmu. Tangan Karen Li bekerja keras. 5 jarinya sudah sangat kuat, tidak sulit untuk mencubit leher seseorang. Pada saat ini, Lord Li sudah menyesalinya. Apa yang dia lakukan? Ternyata aku begitu rapuh di depan Karen Li. Ternyata Karen Li sudah lama bisa bunuh diri. Saya telah bermain api sepanjang waktu, dan hari ini saya menyalakan tubuh bagian atas saya. Di dalam ruangan, yang lain tertegun untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang memikirkan adegan ini. Diam, berhenti. Dia saudara laki-lakimu. Pada saat ini, sebuah suara tua keluar. Kepala keluarga Li keluar dengan gemetar. Apa yang dia lihat di layar monitor, hatinya bergetar. Karen Li, si anak, telah menyembunyikan kekuatan aslinya, dan akhirnya mengungkapkannya hari ini. Gelombang bergolak seperti itu. Ayah, Tuan Li berteriak ketakutan dan kesakitan. Karen Li berbalik dan berkata, dia tidak, aku selalu menjadi orang luar di keluarga Li. Beberapa orang di ruangan itu terdiam. Kesenjangan antara langit dan bumi ini membuat mereka terjaga dan terjaga saat masih bermimpi. Ternyata Karen Li tidak begitu baik. Ternyata kekuatan Karen Li telah melampaui keluarga Li. Asli, terlalu banyak, momen ini muncul di benak beberapa orang, menghancurkan tembok yang mereka banggakan. Aduh, tenang, aku salah, aku seharusnya tidak memperlakukanmu terlalu banyak, biarkan saudaramu pergi, dia saudaramu yang tersayang. Keluarga Li menghela nafas. Dia tidak percaya diri. Apa yang bisa kau lakukan? Putrinya diusir. Dia selalu berpikir bahwa itu adalah membuang orang pilihan, tapi hari ini Karen Li membuktikan bahwa orang pilihan ini sangat kuat. Tidak. Putranya akan membunuh putraku, dia akan membunuh putraku, apakah ini yang dilakukan saudara laki-laki itu? Karen Li menolak, jari-jarinya keras, Li Tuan tercekik, ketakutan datang lagi, begitu jelas, biarkan Tuan Li tenggelam dalam ketakutan. Diam, kamu masih bermarga Li. Aku salah, biarkan saudaramu tersayang. Apakah Anda ingin saya menyelesaikan keluarga Li? Aku berlutut untukmu. Kepala keluarga Li berlutut. Beberapa orang di dalam ruangan tiba-tiba terbangun. Ayah, apa yang kamu lakukan? Di mana dia bisa menahanmu berlutut? Bangun, bangun dengan cepat. Jangan berlutut. Beberapa orang lewat dan ingin membantu lelaki tua itu berdiri, tetapi dia menolak dan menatap Karen Li dengan mata menyesal. Karen, lepaskan saudaramu, aku telah berlutut untukmu, apa lagi yang akan kamu lakukan? Apakah saya memberi Anda kau tahu? Karen Li, bagaimana kamu menjadi seorang putri? Ayah berlutut untukmu, apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu masih manusia? Masih manusia. Seseorang sedang marah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku, aku bukan orang. Maka kalian semua akan mati hari ini. Suara dingin Karen Li bergema di dalam ruangan. Beberapa orang terdiam, ya, jika Karen Li benar-benar bukan manusia, maka tidak ada satupun dari keluarga Li yang bisa bertahan hari ini. Kemarahan Karen Li, mereka merasakannya. Tidak ada yang membantah, tidak percaya diri, saya tidak tahu bagaimana membantah. Karen Li sangat baik kepada keluarga Li, dan sekarang dia diusir, dan dia masih ingin Yin dan mencaploknya, seolah-olah dia bukan manusia di sisi ini, dan dia tidak mempertimbangkan sedikit kasih sayang. Diam, biarkan saudaramu pergi, aku akan bersujud padamu. Kepala keluarga Li serak, dia bersujud. Bab 569. Karen Li jelas bukan orang yang berhati besi. Bahkan, ketika ayahnya berlutut, dia sudah berhati lembut. Ya, bagaimanapun, dia masih bermarga Li. Terlebih lagi, pria yang berlutut dan bersujud ini sudah sangat tua, dengan rambut putih. Karen Li, kamu bukan manusia, kamu tidak sebaik babi atau anjing, dan hewanmu tidak sebaik itu. Ayah memberimu kepala. Apalagi yang kamu mau? Artinya, Karen Li, kamu adalah binatang buas. Binatang itu tidak sebaik dirimu. Ayah berlutut dan bersujud padamu. Tidak peduli seberapa besar itu, Anda juga harus meletakkannya.
Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini adalah kutukan dari kerabat Karen Li. Diam. Kepala keluarga Li dimarahi. Ayah. Kami adalah binatang. Kami sangat pendiam, hal-hal tidak terjadi pada Anda sendiri, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakannya. Kepala keluarga Li berkata dengan suara serak, penuh penyesalan. Diam. Beberapa kutukan tidak bisa berkata-kata lagi. Diam. Lepaskan saudaramu, keluarga Li kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Jika Tuan Li meninggal, situasi keluarga Li akan terus memburuk, karena Karen Li, yang semula balok atas, diusir, dan sekarang balok atas mati, maka keluarga Li tidak akan menurun, tetapi jatuh lurus. Kemudian keluarga Li akan berakhir dengan menyedihkan, karena keluarga Li gemuk, banyak keluarga ingin mengambil kesempatan ini untuk mencaplok. Karen Li berbalik untuk menatap Tuan Li yang memutar matanya. Dia terdiam sesaat dan melepaskannya, tapi tinjunya pecah. Ledakan. Tuan Li berteriak. Ini adalah sampah yang terbang keluar. Dia berbaring diam di tanah. Masih ada ketakutan di wajah Tuan Li yang kewalahan. Mulai hari ini, jangan ganggu aku. Keluarga Li dan aku tidak ada hubungannya. Karen Li keluar. Diam. Aku ayahmu, apakah kamu lupa? Kepala keluarga Li patah hati. Karen Li melihat lelaki tua ini, dia menggelengkan kepalanya, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini? Kepala keluarga Li tidak bisa berkata-kata. Ya, dia tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Untuk Karen Li, apakah dia masih seorang ayah? Aku tidak punya ayah. Aku tidak punya saudara laki-laki, mulai hari ini. Karen Li keluar. Di sini, kesunyian sangat ekstrim sehingga hanya ada pernapasan. Akhirnya, pemilik keluarga Li melihat ke rumah seperti reruntuhan, dia menghela nafas. Ayah, Karen Li dia. Pergi, beritahu orang-orang untuk membawa mereka berdua ke rumah sakit. Mulai hari ini, jangan memprovokasi kesunyian lagi. Li Jia berkata sambil menghela nafas. Ayah, Karen Li terlalu tersembunyi, pertarungannya sangat kuat, dia wanita jalang yang licik. Seseorang berduka. Kepala keluarga Li berjalan mendekat, dan dengan sekejap, dia menamparkan. Diam, dia adikmu. Guru keluarga Li ditegur. Ayah, dia tidak mengenaliku lagi. Pria ini merasa sedih dan menyentuh pipinya. Beraninya dia menunjukkan sedikit kemarahan. Bukannya dia tidak mengenali kita, itu karena kita tidak membiarkan dia mengenalinya. Pemilik keluarga Li khawatir, dia merasa bahwa mulai hari ini, keluarga Li akan mulai menurun. Tanpa Karen Li, Li Jia akan jatuh ke titik ini. Pemilik keluarga Li menyesal. Apa katamu? Keluarga Li dikepung. Apakah ini mungkin? Siapa yang melakukannya? Orang-orang di keluarga Oke terkejut. Berita itu keluar sekaligus. Memang benar Karen Li yang melakukannya. Penjaga keluarga dari keluarga Li seperti kertas, dan mereka dengan mudah dihancurkan oleh Karen Li. Apa? Dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tiba-tiba memalingkan wajahmu? Orang-orang dalam keluarga tidak terbayangkan. Keluarga Li juga merupakan keluarga empat besar. Mengapa begitu rentan di depan Karen Li? Saya mendengar bahwa putra Karen Li yang telah pergi. Dia mencari putranya dan pergi ke keluarga Li. Karen Li masih memiliki seorang putra. Ya, sepertinya saya baru saja datang ke Amerika Serikat. Karen Li melakukan ini. Ini membunuh ayam dan monyet. Beritahu orang-orang yang mengikat putranya untuk berhati-hati. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang tahu ini? Lagi pula itu bukan buatan keluarga kami, beberapa orang berbicara. Orang-orang akan membawanya ke laboratorium, dan Karen Li mungkin akan menabrak rumah kita. Kata pemilik keluarga Ok dengan dingin. Karen Li tiba-tiba menembak, ini bukan sinyal yang bagus. Dia berani menggigit rumah kita seperti anjing gila, aku biarkan dia mati. Artinya, orang-orang di laboratorium kami tidak sakit, 10 orang bisa membunuh Karen Li, dia berani datang. Anggota keluarga mulai meremehkan. Bagaimana jika Anda Karen Li bisa bermain lagi? Di era teknologi tinggi, tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan membunuh dan membunuh. Biarkan orang-orang itu datang. Ya, seseorang mulai bersiap. Juga, berhenti menyerang Karen Li untuk saat ini. Keluarga Li diserang oleh Karen Li di malam hari. Beberapa orang pasti sudah mati. Sekarang, biarkan aku menyerang keluarga Li dengan seluruh kekuatanku. Aku akan memakan lemak keluarga Li. Pemilik keluarga Oke menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah memakan keluarga Li, yang juga merupakan 4 keluarga besar, maka keluarga Oknya sudah cukup untuk mendominasi dunia. Kesempatan ini, tetapi Anda Karen Li memberikannya, jangan ambil itu, lalu tidak menyesal Anda Karen Li. Ayah, aku sudah lama ingin melakukan ini, dan aku akan segera bersiap. Orang-orang dari keluarga Ok menjadi bersemangat. Pada waktu bersamaan, keluarga Luofu, salah satu dari 4 keluarga besar. Setelah menerima berita ini, keluarga Li diserang. Putra Karen Li ditangkap. Siapa yang menangkapnya? Keluarga Oke yang melakukannya. Seorang wanita muda yang menawan bergumam pada dirinya sendiri. Wanita muda ini, jika Jiang Ran ada di sini, dia pasti tahu, karena wanita muda ini tidak terlihat seperti kecantikan bermata biru. Itu benar, ini adalah ibu dari kecantikan bermata biru Emily. Mungkin,
Kalau tidak, siapa yang akan melakukan hal yang membosankan seperti itu? Orang lain juga berbicara, dan semua wanita cantik di ruangan ini cantik, tetapi keluarga Luofu kebanyakan wanita. Ya, tangkap anak Karen Lee, jangan lakukan ini, dia Karen Lee telah berada di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, itu bukan lelucon, kata wanita muda itu. Tidak, bukankah hanya seorang wanita yang diusir oleh keluarga Lee? Tidak ada, dia hanya bisa membuat marah keluarga Lee, dan berani membuat marah keluarga lain. Baru-baru ini, keluarga Oke berurusan dengannya, dan dia tidak berani membiarkannya kentut, seperti kura-kura kepala yang menyusut, saya tidak berani melawan. Saya pikir dia bisa memukul keluarga Lee kali ini. Dia hanya anggota keluarga Lee. Dia akrab dengan keluarga Lee. Rumah, bisakah dia memasuki pintu? Seorang wanita muda dengan jeans menggelengkan kepalanya dan tampak menghina. Ya, mereka tahu bahwa Karen Lee diusir. Kekuatan apa yang dimiliki anjing yang berduka? Lupakan tentang menyebutkan dia, bagaimana dengan putrimu Emily? Wanita muda yang menawan itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku tidak kembali hari ini. Ini sudah sangat larut. Bukankah itu akan berkencan dengan seseorang? Tidak, saya tahu bahwa anak Emily, pria rata-rata, dia tidak bisa melihat ke bawah. Wanita muda Feng Yun lebih puas. Putrinya sangat pandai membersihkan dirinya sendiri, yang masih sangat bagus. Ya, siapa yang memenuhi syarat untuk Emily? Wanita muda yang menawan itu tersenyum sedikit, lupakan saja, jangan katakan, kita tidak perlu melakukan apapun tentang Karen Lee, itu bukan keluarga kita, bagaimana jika itu? Dia masih berani memanggil Karen Lee. Wanita muda dengan jeans mencibir. Keluarga Ross adalah keluarga senjata. Apakah dia berani datang? Sebuah bom akan membunuhmu. Ya, bahkan jika keluarga kami mengikat putranya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata wanita muda berambut pirang lainnya. Wanita muda yang menawan itu mengangguk juga, apa yang kamu khawatirkan? Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon putrinya. Halo Bu. Kamu belum pulang selarut ini. Wanita muda Feng Yun itu berpura-pura marah dan pasti sedang minum di sembarang tempat di bar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pergi ke tempat seperti itu. Meskipun Emily pergi ke bar, dia pergi ke rumahnya. Ini terbuka. Bu, aku akan pergi ke luar negeri beberapa hari. Apa yang kamu lakukan di luar negeri? Mainkan, saya menemukan hal yang menyenangkan, saya pikir saya akan sangat senang. Wanita muda yang menawan tidak memiliki cara untuk membawa putrinya, kembalilah lebih awal. Mengerti, tutup telepon. Wanita muda yang menawan itu tersenyum kecil. Apa yang sedang dilakukan Emily? Dia mengatakan bahwa dia menemukan hal yang menyenangkan, dia sedang bermain. Wanita muda Feng Yun menangis dan tertawa, apa hal yang menyenangkan ini? Bab 570. Richard membuka matanya dari rasa sakit. Dia melihat dan menemukan bahwa dia benar-benar berada di sebuah rumah. Dia bangkit dan menyentuh kepalanya. Itu sangat menyakitkan. Sengatan itu menggelitik kulit kepala Richard. Apa yang telah terjadi? Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke pintu, dan menemukan bahwa pintu itu benar-benar terkunci. Dia berjalan ke jendela dan menemukan bahwa bagian luar benar-benar kosong. Tidak ada tempat untuk pergi, di mana ini? Mengapa Anda tinggal di sini? Dia berpikir keras tentang hal itu dan akhirnya memikirkan apa yang telah terjadi. Dia bertarung dengan wanita cantik bermata biru. Tiba-tiba dia merasakan sakit kepala dan menoleh untuk melihat. Dia melihat batang besi berdarah di tangan wanita cantik bermata biru itu. Lalu aku tidak ingat apa-apa. Ingat, dia diikat di sini olehnya. Richard marah, dia menendang pintu dengan keras, keluar, keluar. Seolah-olah itu adalah penjara udara, tidak ada yang mengabaikannya. Richard tampaknya berbicara pada dirinya sendiri. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Richard meraung, ponselnya hilang, ibunya tidak bisa dihubungi, apa yang terjadi dengan ibunya? Gracia, mawar hitam. Bagaimana mereka? Apakah Anda ingin disimpan di sini sepanjang hidup Anda? Richard kesakitan, tetapi dia segera tenang, dan dia tidak bisa panik. Dalam hal ini, dia bisa melarikan diri, dan menemukan cara untuk melarikan diri. Benar-benar, saya tidak bisa menyerah. Ibu pasti mencari dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyerahkan diri? Richard dengan tenang mengamati bahwa dia sakit kepala, tetapi dia masih memiliki kekuatan. Dia tidak menjadi bodoh dengan tongkat, dan dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Hah, kenapa tidak kau panggil saja? Sebenarnya berpura-pura tenang. Penghinaan kecantikan bermata biru. Bagaimana kondisinya? Apakah kepalanya baik-baik saja? Si cantik bermata biru bertanya. Nona, dia kehilangan terlalu banyak darah di kepalanya, tetapi masalahnya tidak, tetapi mungkin sedikit tersembunyi, kata dokter hati-hati. Ketika dia melihat Richard, dia juga ketakutan, terlalu banyak darah, tongkat dengan kecantikan bermata biru itu benar-benar mati. Richard mampu bertahan dan bangun begitu cepat, hanya keberuntungan. Masalah tersembunyi. Masalah tersembunyi apa? Si cantik bermata biru bertanya. Dia melihat Richard di rumah dengan memantau. Masih berbalik, ingin melarikan diri. Di mana ini tampaknya disembunyikan. Dia melukai otaknya,
mungkin mempengaruhi ingatannya, mungkin ada beberapa ingatan yang terlewatkan oleh tongkat wanita itu, mungkin. Kata dokter itu. Penyimpanan. Masalah tersembunyi macam apa ini? Berapa banyak memori yang harus dia lakukan dengan saya? Aku ingin orang lain baik-baik saja. Kecantikan bermata biru berkata dengan dingin. Orang-orang baik-baik saja. Kebugaran fisiknya sangat baik. Itu harus menjadi yang terbaik yang pernah saya lihat sebagai dokter begitu lama. Terbaik. Dia adalah orang Cina yang lemah, tetapi Anda adalah seorang dokter Amerika Serikat. Anda dulu memperlakukan orang Amerika yang kuat dan tinggi. Kebugaran fisiknya bisa lebih baik daripada orang Amerika lainnya. Si cantik bermata biru menggelengkan kepalanya, sangat bertanya-tanya. Iya, dia tidak lebih tinggi dan lebih kuat dari orang Amerika, tetapi kualitas fisiknya melebihi mereka, jika tidak, bagaimana dia bisa bangun begitu cepat? Masalah genetik ini, saya pikir orang tuanya mungkin memiliki kebugaran fisik yang lebih baik, jika tidak, dia tidak akan melahirkannya. Dokter dalam analisis. Gen. Oke, pergi dan temui dia. Si cantik bermata biru tidak bertanya lagi. Dia hanya ingin mengajar Richard sekarang, dan kemudian dia mengalahkan Richard, maka dia akan sangat senang. Si cantik bermata biru keluar, dan beberapa orang mengikuti. Di kamar Richard, sebuah dinding tiba-tiba menjadi transparan, dan Richard melihatnya. Untuk sesaat, matanya penuh dengan sedingin es. Itu benar-benar kamu. Iya, ini aku. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak lucu? Saya tidak ingin memberi Anda uang, tetapi biarkan saya menggunakan metode ini, apakah sekarang jujur? Si cantik bermata biru. Si cantik bermata biru bangga. Melihat marah Richard di dalam, dia benar-benar merasa terlalu dingin. Biarkan aku pergi. Atau kamu akan menyesal. Mata Richard seperti pedang. Maaf. Saya tidak menyesali apapun yang saya lakukan. Saya hanya tahu bahwa apa yang ingin saya lakukan, tidak ada yang bisa menghentikan Anda, termasuk Anda. Kamu adalah mainanku sekarang, dan kamu masih tidak tahu. Si cantik bermata biru lebih bangga, dan dia memikirkan Richard menamparnya begitu banyak, dan sekarang mendapatkan kembali sedikit minat. Biarkan aku keluar. Melepaskan. Saya akan membiarkan Anda pergi dan memberi Anda sejumlah uang, tetapi Anda harus patuh, ajari saya, dan kemudian saya mengalahkan Anda. Hapus rasa malu yang kau berikan padaku. Richard menatapnya. Kompromi. Dia tidak mau. Kamu tidak tahu siapa aku, kamu akan menyesalinya. Hehehe, kamu tidak tahu siapa aku. Jika saya mengatakannya, itu akan membuat Anda takut. Penyesalan yang Anda katakan tidak layak disebutkan di depan saya. Si cantik bermata biru mencibir. Dia juga marah, Richard sangat tidak patuh. Richard mengabaikannya. Dia terus mengamati rumah dan harus keluar. Apa yang Anda harapkan seseorang datang untuk menemukan Anda? Apa itu mungkin? Tidak ada yang bisa menemukan tempat ini kecuali aku membiarkanmu pergi. Richard tidak menjawab. Hah, pikirkan sendiri. Beri dia makanan. Si cantik bermata biru marah dan pergi. Dokter segera mengatur. Richard sedang duduk di rumah tertutup, dia tidak menyerah, dia masih mencari kekurangan. Dia juga akan melihat ibunya, Gracia, Logan, Murong King, Zelda. Richard memiliki terlalu banyak orang untuk ditemui. Saya masih memiliki ambisi yang ambisius, dan saya ingin membangun kerajaan bisnis saya sendiri. Saya ingin menjadi orang terkaya di dunia. Terlalu banyak hal, Anda tidak boleh terjebak di sini. Peluang? Di mana peluang untuk melarikan diri? Ada hutan perawan di dekatnya, bagaimana cara melarikan diri? Ini adalah masalah besar. Masih bertahan. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Si cantik bermata biru meremehkan. Sehari kemudian, Richard duduk dengan tenang, dan rumah itu tidak bisa lepas, satu-satunya adalah menjanjikan kecantikan bermata biru terlebih dahulu. Melihatnya, dan kemudian mencari kesempatan untuk menangkapnya. Kalau begitu kamu bisa keluar. Pria bisa menekuk dan meregangkan. Datang dan temui saya. Richard mengaum. Berapa lama saya pikir Anda bisa menolak? Ini adalah kompromi dalam waktu kurang dari sehari. Itu benar-benar mengecewakan saya. Lupakan. Cepat untuk mengalahkan Anda. Saya akan memainkan hal-hal lain. Anda orang Cina, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk memberi saya terlalu banyak waktu. Kecantikan bermata biru berlalu. Tapi yang membuat Richard kedinginan adalah masih ada gelasnya. Richard melihat kaca ini, itu benar-benar kaca anti peluru. Tanpa senjata, bagaimana dia bisa memecahkan kaca dan menangkapnya? Apakah itu menyenangkan? Si cantik bermata biru mencibir. Aku mengatakan semuanya. Saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya belum bisa melakukannya. Apakah kamu mengatakannya? Oke, aku bisa mengajarimu, tapi bagaimana caramu mengajar? Richard tanpa ekspresi. Ya, apakah kamu pikir aku bodoh? Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi itu tidak mungkin. Saat aku tidak mencapai kekuatanmu, aku tidak bisa melihatmu sendirian, wanita cantik bermata biru itu tertawa. Tentu, dia bodoh lagi, tentu saja dia tahu apa yang mungkin dipikirkan Richard. Tidak masalah, beri aku peralatan kebugaran, apakah ini boleh? Richard sebenarnya memiliki cincin logam khusus di kedua tangannya, tapi terlalu kecil untuk banyak digunakan.
Tidak masalah, aku tidak akan menggertakmu. Aku akan menjagamu dalam kondisi prima. Saya akan mengalahkan Anda lagi, tetapi peralatan kebugaran tidak akan membiarkan Anda keluar. Kamu harus jujur, persiapkan dia untuk perlengkapan fitness. Diperintahkan. Seseorang segera bersiap. Ajari aku sekarang, kecantikan bermata biru itu bersemangat. Dia mengakui bahwa dia menyukai gaya bertarung Richard. Jika dia belajar sendiri, dia pasti akan bermain lebih baik dariku, karena dia lebih kuat dari Richard. Richard mengangguk dan mengatakan beberapa keterampilan bertarung. Tentu saja, mereka yang menjadi tuan akan mempertahankan satu tangan. Richard mengatakan bahwa dia menghindari beban dan mengabaikan keterampilan bertarung yang sebenarnya. Itulah pengalaman Karen Lee Logan selama bertahun-tahun, Richard bagaimana bisa dikatakan. Tapi meski begitu, si cantik bermata biru sangat senang mendengarnya, karena dia sangat berguna, dia membeku. Kekuatan sangat penting, kekuatanmu tidak cukup. Kata Richard Si. Terakhir kali dia memukulnya, Richard melihat bahwa pertempuran dan keterampilan itu penting, tetapi kekuatan juga sangat diperlukan, dan bahkan bisa dikatakan sangat penting. Richard ingin cepat pulih dalam beberapa hari terakhir untuk membangun fondasi bagi pelariannya. Baiklah, aku mendengarkanmu. Sekarang saya akan berlatih siang dan malam. Si cantik bermata biru keluar dengan penuh semangat. Kuliah hari ini selesai, Richard melihat keluar jendela. Gracia, aku akan keluar sendiri.